kita akan berbincang-bincang pagi hari ini dalam satu tema tentang penuntasan PTSL yang dilaksanakan di Kabupaten Tanah Laut. Baik, saudara pendengar, kita flashback dulu untuk penyegaran kita. Bagaimana perjalanan program PTSL di Kabupaten Tanah Laut sejak diluncurkan. Berikut akan dijelaskan oleh Bapak Suhaimi. Silakan Pak. Baik, mitra dengar Radio Tuntung Pandang Tanah Laut yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita flashback perjalanan PTSL, kalau secara regulasi PTSL ini dimulai tahun 2017. Dari 17 dan untuk di Tanah Laut juga berproses. Tetapi izinkan saya menyampaikan dalam kondisi 3 tahun terakhir ini. Yang pertama, sejak 2021 sudah alhamdulillah PTSL itu ada 2 pembiayaan. Yang pertama sumber dana yang dibiayai oleh APBN, yang kedua sumber dana partisipasi daerah melalui hibah pemerintah daerah. Nah, satu-satunya di Kalimantan Selatan adalah Kabupaten Tanah Laut yang memberikan sebagian dananya melalui skema hibah kepada pemerintah pusat BPN RI melalui Kementerian ATR BPN pada kantor pertanahan Kabupaten Tanah Laut dengan penandatanganan MOU 30.000 bidang. Dapat kami jelaskan bahwa kalau target untuk APBN di tahun 2021 itu sekitar 7.000 bidang, kemudian 2022 itu sekitar 10.000 bidang, dan tahun 2023 itu sebanyak 534 bidang, plus nanti akan ada tambahan 300 bidang. Nah itu semua alhamdulillah sudah selesai 100%, termasuk yang tahun 2023. Nah kemudian yang untuk hibah dalam negeri, di tahun 2021 ada 2.500 bidang sudah selesai, di tahun 2022 ada 10.000 bidang sudah selesai, dan di tahun ini terakhir, tahun 2023 ini adalah 8.278. Dari 8.278 ini yang sudah selesai sebanyak 6.196. Nah jadi tinggal sedikit lagi nih, tinggal sekitar 2.000-an, dan insya Allah mudah-mudahan sebelum Desember nanti kantor pertanahan Kabupaten Laut sudah bisa menyelesaikannya. Itu kira-kira Ibu flashbacknya. Oke, baik. Ternyata luar biasa ya Pak. Tanah Laut satu-satunya di Kalimantan Selatan yang mendapatkan ya dana hibah dari APBD melalui kantor BPN. Nah, ini mungkin juga sebuah prestasi, sebuah kebanggaan bagi kita Kabupaten Tanah Laut, Pak. Nah, bagaimana upaya dari BPN sendiri, Pak, untuk mendekati pemerintah sehingga mendapatkan dana hibah ini? Baik. Yang pertama bahwa di dalam ketentuan Permen PTSL dan instruksi Presiden itu bahwa daerah itu diwajibkan untuk mendukung kegiatan PTSL. Nah, tapi ya mohon maaf tidak semua daerah juga bisa dua hal. Pertama memahami, mengerti, dan bagaimana dia berbuat dengan membantu masyarakatnya. Betul. Yang kedua juga ketersediaan anggaran. Jadi ada dari yang mau anggaran tidak tersedia, tapi sebenarnya anggarannya sangat-sangat murah sekali. Seharusnya semua daerah bisa seperti Tanah Laut. Yang kedua bahwa pemerintah daerah ini saya melihatnya di Tanah Laut ini kan kita ini kan Kalsel ini kan menjadi gerbang IKN. Betul. Kemudian di kita ini ada Banjar Bakula, Banjarmasin, Banjarbaru, Bertokuala, Kabupaten Banjar, Banjarbaru, dan Tanah Laut. Iya. Nah mau tidak mau Tanah Laut ini menjadi buffer ring pertama, otomatis sengketa persoalan pertanian ini akan menjadi ramai dan luar biasa pertumbuhan ekonominya. Apalagi di kita ada KI Jorong, kemudian di daerah Kecamatan Bati-Bati sampai ke atas sana dijadikan kawasan industri dan pemukiman, otomatis persoalan pertanian nanti akan meningkat. Nah, antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah Tanah Laut ini luar biasa. Lebih dahulu merapikan administrasi pertanahannya, sehingga nanti ketika ada masyarakat, konflik berkurang, investasi juga menjadi jelas. Itu Bu Nelly. Oke, baik. Pak, kalau kita lihat tadi target dari 2021, 2022 sampai dengan 2023 cukup banyak target dari PTSL ini. Sedangkan kita tahu Pak, PTSL ini adalah pendaftaran tanah
Sistematis lengkap. Sistematis lengkap, oke. Dan yang masuk dalam PTSL ini adalah tanah yang memang belum terdaftar sama sekali. Artinya Pak, kondisi tanah di Kabupaten Tanah Laut yang belum terdaftar sebanyak itukah Pak? Jadi bidang tanah yang telah terdaftar dibandingkan dengan bidang tanah yang sudah terdaftar, itu berarti masih menyisakan sekitar 35% lagi. Atau sekarang masih sekitar 30-40 ribu bidang. Nah, tapi pendekatan ini kan tidak pendekatan matematis. Karena artinya pendekatannya masih pendekatan perkiraan tapi dengan angka matematis. Ya, karena bisa jadi ketika kami analisa satu bidang ternyata itu pemiliknya 2 orang. Kita juga mengacu kepada daftar NJOP yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan kantor pajak. Jadi pendekatannya itu. Nah, itulah nanti yang menjadi sasaran karena apa? Karena sesuai dengan visi misinya Pak Presiden dan Kementerian ATR BPN 2025 ini diharapkan seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terpetakan dan terdaftar. Nah, oleh karenanya pemerintah melalui DPR menganggarkan anggaran luar biasa dan termasuk dukungan yang luar biasa dari pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk mewujudkan Indonesia terdaftar di tahun 2025 nanti. Oke, Pak, kita tahu kan Pak PTSL ini gratis ya Pak ya, gratis. Masyarakat kita sangat berminat dalam hal ini. Dan kita tahu juga bahwa sertifikat ini adalah salah satu hak pemilikan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan banyaknya keinginan masyarakat, sedangkan target kita kan terbatas ya Pak. Bagaimana BPN sendiri untuk menyeleksi atau untuk melakukan pendaftaran siapa yang lebih diprioritaskan atau tanah yang di lokasi mana yang harus diprioritaskan? Apa indikator-indikatornya Pak? Baik, yang pertama saya ingin menggarisbawahi kalimat gratis dulu. Kalimat gratis dulu karena ini seolah-olah gratis sama semua, sekali. Gitu. Jadi di dalam kegiatan sertifikasi ini biaya itu dibagi 2 skema. Yang pertama biaya persiapan, yang kedua biaya pelaksanaan. Yang gratis itu adalah biaya pelaksanaan. Apa itu biaya pelaksanaan? Biaya-biaya yang semestinya dikeluarkan oleh masyarakat kepada kantor pertanahan. Apa itu biaya pendaftaran, biaya pengukuran, biaya pendaftaran SKH, penerbitan sertifikat, itu yang tidak dipungut kepada masyarakat. Tetapi biaya persiapan atau pra, misalnya kami ini kan mengukur harus ada pendamping dari desa, perangkat desa. Perangkat desa, karena desa lah yang tahu letak bidang tanahnya. Kemudian kami tidak ada biaya akomodasi aparat desanya, karena aparat desa ini kan tidak hanya mengurusi masalah tanah, masalah orang bernikahan, orang berkawinan, sampai orang berkelahi, orang berselamatan, pengantar KTP, segala macam diurusi kepala desa. Nah, kita paham, oleh karenanya desa juga mengatur jadwal. Nah, ini kan tidak biaya. Kedua, biaya materai. Kemudian penggandaan, karena apa? Yang namanya surat pernyataan penguasaan fisik itu harus di atas materai. Biaya pemasangan telah masang patok batas bidang tanah di atas materai. Biaya permohonan ada surat permohonan harus ada materai. Paling sedikit ada 3 materai. Nah, inilah yang tidak diakomodir. Oleh karenanya di dalam SKB 3 Menteri itu diamanatkan. Pertama, meminta kepada daerah untuk menganggarkan kegiatan biaya persiapan ini. Satu. Kedua, apabila anggarannya tidak cukup, tidak tersedia di APBD, maka dapat dibebankan kepada masyarakat dengan pembatasan maksimal. Itu Rp150.000, Rp200.000 untuk kategori yang di Kalsel. Nah, oleh karenanya itu ditindaklanjuti dengan Perbub. Nah, di kita ini alhamdulillah payung hukumnya sudah lengkap. Ada Permen ATR BP nomor 2 tahun 2018, kemudian ada SKB 3 Menteri dan ada Perbub. Nah, itulah sehingga memang benar sekali Bu Nelly, banyak cerita-cerita. Ada yang ternyata tuh saya tidak membela kepala desa, Bu. Kepala desa ini ada yang membayarkan duluan materainya, ditarik seolah biaya penerbitan sertifikat, membahasakannya. Jadi seolah ada persoalan begitu di cross-check. Kita pernah cross-check dengan ombudsman, Bu, di daerah Kurau, di Kecamatan Kurau. Begitu kita cek ternyata bukan itu. Nah, itu pernah terjadi. Begitu di cross check ternyata bukan. Nah, kedua, bagaimana kami memberikan pembatasan kriteria apa sih yang sebenarnya bisa kita masukkan di dalam kegiatan ini? Artinya kalau menurut
Bu Nelly, harus ada aspek keadilan. Nah, iya, jangan sampai masyarakat pilih kasih nih. Pilih kasih nih BPN. Karena patungan kepala BPN. Nah, jadi begini, yang namanya PTSL itu adalah pendaftaran tanah sistematis lengkap. Otomatis yang diukur tuh hamparan satu desa secara keseluruhan. Nah, mindset di kita ini kadang-kadang masih ulun mengusul Pak, misalnya objek di desa itu ada 1000, tapi yang mendaftar di kami Pak cuma 500. Sebenarnya tidak seperti itu. Yang kami harapkan itu ikut tidak ikut bikin sertifikat diukur. Nah, sehingga nanti kita berikan pengukuran, pemetaan, dan yang tidak terbit kita berikan tetap NIB, yang akan diterbitkan kita berikan sertifikat. Nah, itu yang pertama. Pendekatannya adalah pendekatan desa lengkapnya. Kedua tentu saja kesiapan administrasinya. Di kami itu ada istilahnya 3M. Bukan 3M menguras, mengubur. Apa itu? Jadi 3M itu mendekat, merapat, dan menyeluruh. Artinya apa? Suatu bidang tanah itu dalam satu kesatuan itu harus mendekat, merapat, dan menyeluruh. Tujuannya apa? Tujuannya itu agar terjadi satu kesatuan pemetaan sehingga bersifat sistematis. Nanti lama-kelamaan dia akan membentuk yang namanya desa lengkap. Gitu. Jadi itu Bu kriteria-kriterianya. Di samping itu juga kami tidak mengabaikan usulan-usulan dari masyarakat. Nah, jadi kalau memang ya kami mohon maaf jika ada usulan sudah disampaikan belum terakomodir, pertimbangannya teknis, bukan pertimbangan subjektivitas dari kantor pertanahan. Itu yang perlu kita garis bawahi Pak kepada masyarakat ya. Karena ketika beberapa kali penyerahan dari sertifikat ya, untuk masyarakat selalu ada protes dari masyarakat yang lain. Kami sudah mengusulkan untuk PTSL, ternyata kami tidak mendapatkan. Apa yang menjadi penyebab? Nah, padahal izin Bu, hari ini kami ini yang meminta-minta kepada masyarakat untuk ayo mana bikin sertifikatnya. Sebagai informasi saja, hari ini di Tanah Laut ini yang sudah kita ukur tuh hampir 30.000 bidang. Nah, 30.000 bidang itu tidak semua desa yang mengusulkan, padahal kami ini mencari-cari keliling desa. Ada banyak peta bidang yang sudah kita ukur, tapi belum dimasukkan ke dalam, diusulkan ke dalam sertifikat. Nah, kami masih berharap yang itu bisa kita proses terus karena anggaran ke depan, anggaran pengukuran itu sudah tidak ada lagi. Untuk tahun 2024 nggak ada. Justru yang sudah diukur, yang itu yang akan jadi sertifikat. Nah, itulah yang akan kita kejar untuk bisa mencapai Nah lalu kendalanya Pak, kendalanya di dalam sebuah desa yang mungkin terpecah-pecah gitu. Nah kemudian juga ini tadi kan pendaftaran tanah yang memang belum ada surat menyuratnya kan Pak ya. Nah tentu saja untuk persiapan administrasi masyarakat kita harus melakukan banyak hal ya untuk kesiapan administrasi tersebut. Nah apakah ini juga diakomodir oleh pertanahan Pak? Seperti misalnya kayak sporadik ya. Ini akomodir Bu. Jadi kalau bidang tanahnya belum sertifikat, apapun alas haknya itu kita terima. Nanti kita cek kembali apa kekurangannya. Misalnya ternyata Pak Ulun kada punya surat, begitu kita cek ternyata surat lama. Oh ternyata ini objek waris. Itu kita mintakan surat keterangan warisnya. Nanti baru dikeluarkan bagian hak dari salah satu ahli warisnya. Itu salah satunya. Jadi kita tetap semua bidang tanah belum terpetakan, itu kita ukur apapun alas haknya kecuali sertifikat. Sertifikat juga boleh kita ukur, tapi bukan dalam rangka penerbitan kembali, tapi dalam rangka merapikan posisi tanahnya. Pemetaan. Oke. Nah, lalu selama ini Pak, ada beberapa masyarakat kita yang setelah diukur begitu, mereka tidak dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang di luar akomodir dari pertanahan itu Pak. Nah, lalu bagaimana upaya kita untuk itu Pak? Kami sedapat mungkin di kami itu punya tim, namanya tim yuridis. Ketika tim yuridis ini melakukan analisis data, ternyata peta bidang nomor 7 misalnya atas nama Akmal, ini tidak dapat diterbitkan. Kenapa? Ternyata surat keterangan tanahnya tidak sesuai antara hasil ukur harusnya batas sebelah timur si A, ternyata si B. Ini ada persoalan tidak? Jangan sampai ini salah letak. Nah itu, ternyata tidak. Nah itu kita upaya ke lapang dulu. Menyurati, kami datang ke lapang, minta verifikasi kepala desa. Pak Kades, Pak RT, minta tolong hadirkan Bapak ini, nomor sekian, ini bidangnya belum ini. Atau ternyata
salah satu kelengkapan itu kelengkapan substansi misalnya luasnya 500 di dalam pengukuran. Tapi kok alasannya cuma 400. Jadi tanah siapa? Jangan-jangan ukur punya tetangga. Itu kita verifikasi ulang. Kalau itu ternyata tidak bisa menunjukkan, pilihannya dua. Kita terbitkan sesuai dengan surat tanah atau kita tinggal dulu. Karena ini berpotensi masalah. Tapi tetap kita petakan. Tapi dengan catatan ada persoalan. Nanti kita lakukan verifikasi ulang sampai nanti kita bisa dapatkan data yang benar-benar valid. Iya, berarti ya ini perlu dipahami juga oleh masyarakat kita, Pak. Sudah diukur katanya, Pak, sudah diukur. Ternyata setelah pembagian sertifikat dia tidak masuk. Nah, ternyata tadi seperti disampaikan oleh Pak Sohaimi, mungkin ada masalah, ya, ada sengketa atau mungkin ada kekurangan administrasi. Ya. Kalau itu tambahannya begini, Bu, bisa jadi misalnya kalau dulu target ya, misalnya target kita ini 5.000. 5.000 di desa Atu misalnya targetnya kita alokasikan 500. Nah, tapi yang lain sudah terpenuhi semua, tinggal 500. Terukurnya memang 1.000. Tetapi ketika koordinasi dengan aparat desa yang masyarakat melengkapi data cuma rentos 500 lah yang kita terbitkan. Nah, sehingga ada kesan seolah kok saya sudah diukur ya, tapi tidak menerima sertifikat. Nah, itu koordinasi dengan aparat desa. Kalau kami pokoknya welcome. Yang penting datanya lengkap, kita proses. Iya. Soalnya ada pas lagi pembagian gitu datang Pak harap-harap, ternyata nggak ada namanya katanya. Iya, padahal sudah tahu itu diukur begitu ya. Nah, cuman permasalahannya juga tidak diberitahu untuk melengkapi syarat-syarat administrasinya. Nah, seperti itu. Jadi masyarakat kita sebagian kecil masih belum paham apakah PTSL ini namanya otomatis ya Pak ya, otomatis artinya semuanya dikerjakan oleh BPN, tidak ada partisipasi atau tidak ada peran dari masyarakat itu. Masyarakat beranggapan ketika BPN mengukur semuanya itu, tanahku terbuat nih, berarti aku dapat sertifikat. Nah, seperti itu Pak, asumsinya. Nah, jadi itu yang perlu kita jelaskan, perlu kita pencerahan lagi kepada masyarakat agar nanti masyarakat kita tidak ada miskomunikasi begitu. Iya. Nah, artinya ketika tanah itu sudah diukur belum mendapatkan itu berhak untuk diajukan kembali ya Pak ya? Iya, Bu. Jadi begini, di tim yang namanya tim apalagi yang ngukur itu pihak ketiga itu ada namanya tim puldatan. Tim pengumpul data pertanahan itu dari unsur desa, ada unsur BPD, unsur pemerintah desa, ada unsur masyarakat, kepala dusun. Jadi itu tidak mungkin tidak diketahui. Hampir setiap hari di kantor pertanahan ini kami membuka ruang setiap hari, Bu. Koordinasi dengan tim puldatan desa itu. Nah, jadi kecuali ada hal itu baru tidak terbit. Dan justru mereka lah yang aktif, yang sebagai penyambung dari masyarakat dengan BPN, namanya tim puldatan inilah yang aktif ke kantor, yang misalnya Pak ini kenapa ini tidak muncul, padahal ini sudah diukur kemarin, NIB-nya ada, UDI-nya sudah ada, dicek. Itu sering, Bu, setiap hari. Nah, jadi mungkin kalau ada yang masih itu, kalau misalnya sudah lewat, mungkin boleh langsung ke kantor pertanahan. Nanti kami bantu untuk mengakomodirnya dan melihat apa sebenarnya persoalan terjadinya. Iya. Oke, baik. Nah, ini sudah terbuka ya permasalahannya, sehingga masyarakat kita memang benar-benar mengetahui. Kita ulangi lagi, kalau misalnya ada masalah masyarakat kita yang merasa masih kurang paham dengan PTSL ini, silakan untuk berkonsultasi ke kantor pertanahan Kabupaten Tanah Laut ya Pak ya? Iya, Bu. Setiap hari, setiap jam kerja? Setiap hari jam kerja kami siap sedia. Siap sedia untuk melakukan konsultasi. Sehingga tidak terjadi adanya miskomunikasi dan anggapan-anggapan yang salah dari masyarakat kita. Karena memang kita tahu sertifikat ini kan kalau ibaratnya itu barang berharga ya Pak ya? Surat berharga. Iya, surat berharga yang kalau kita membuatnya secara rutin atau secara mandiri itu cukup sulit, cukup memakan waktu dan cukup memakan biaya. Nah, sehingga dengan program PTSL ini istilahnya seperti gula dirubung semut gitu. Oke, baik, kita ke suara pendengar. Baik, suara pendengar, selamat pagi. Halo, suara pendengar, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas ada di rumah di Bunda kada sekolah di Jogja Batu. Oke, baik Bu Arma. Apa kabar pian pagi hari ini?
Alhamdulillah sehat terus. Alhamdulillah semangat sehat terus, semangat terus. Oke, baik. Apa nih Apalagi yang kalau mau? santai-santai tumpeng pandang dibuka. Nah, Alhamdulillah. Oke, acara terima apa kasih. aja. Iya, sip, Silakan sip, Bu Amar, sip. mungkin ada yang Oke, ditanyakan. silakan. Apa yang mau Aduh, ditanyakan? Bapak Ibu nyata aja menaruh dan takunakan. Oke, silakan Bu Arma. Ya, Bu Armani kan paham nih lah. Mm-mm. Ngomong mungkin ya jaribun, dia bunda nadi jua yang kayak ulun ini kan mungkin orang kecil kada tahu, kada paham. Mhm. Yang jarang tanah iba, yang atau yang tanah yang disertifikati, tanah yang kayak apa, kayak gitu. Mhm. Umpamanya kan itu, itu diamnya tanah yang dulu, tanah perusahaan. Mhm. Kayak mudah di jalan raya itu, kan itu tanah perusahaan orang bahari. Mm-mm. Terus kita pakai itu wajib disertifikati. Mhm. Nah, cuma yang itu. Mhm. Jadi tanah yang kayak apa kan, kalau yang sertifikat ini nyata tanah kita asli gitu kan, Iya, bunda iya, yang iya. beres hitungannya. Mhm. Tapi kalau yang dulu-dulu itu kan hitungan ada tanah perusahaan, didiami, Mhm. terus di sertifikat apakah itu bisa disertifikati gitu kan, tanah bahari ngarannya. Kawakah gitu. Oke. Kayak model yang di muka masjid itu kan di pinggir jalan, yang di muka yang di dalam. Oke. Itu kan perusahaan karet baharinya. Mhm. Nah, itu kan banyak yang diami. Mhm. Apakah bisa itu disertifikati? Kalau sertifikat itu mungkin hak milik, dia kan Iya, betul. bunda. Mhm. Nah, tapi kan itu nggak mungkin kalau perusahaan itu memberikan semua banyak orang itu. Begitu. Oke. Nah, cuma yang itu aja bunda yang belum takunakan. Ya, ya, ya. Oke, baik, baik. Mhm. Terima kasih banyak Mbak Bunda, Mbak Siwa, Baik, baik. Terima kasih juga. Terima Ya. kasih, Bu Amar. Semangat, Semangat, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini tentang tanah perusahaan, Pak. Tanah perusahaan yang bertahun-tahun didiami iya, gitu ya. didiami oleh masyarakat. Nah, mungkin perusahaannya sudah tidak ada lagi begitu. Nah, ini terdapat banyak juga Pak di Kabupaten Tanah Laut ini. Iya, ini penjelasannya seperti apa, Pak? Baik, terima kasih Bu Ama. Yang pertama yang dapat disertifikatkan, yang pertama tanah kita seorang, Bang, dulu lah. Iya. Karena mungkin tanah orang, karena tanah orang sarik. Oke. Nah, apa itu kriteria tanah pribadi? Tanah yang kita miliki berdasarkan ketentuan perundangan dibenarkan. Misalnya karena jual beli, hibah, waris atau apapun itu satu. Yang kedua, bagaimana kalau ada kasus tanah itu tanah perusahaan tapi kita mendiami? Ya. Nah, pertama kalimat mendiami itu berarti bukan milik kita. Yap. Nah, mendiami itu berarti milik orang lain. Nah, kedua, bagaimana caranya kita bisa mensertifikatkan? Boleh-boleh aja, asal ada persetujuan dari perusahaannya. Oh. Selama perusahaannya tidak buat persetujuan, maka itu tetap tanah milik perusahaan. Nah, sering sekali dalam masyarakat, inya tuh Pak, perusahaannya tuh sudah kerja lagi. Nah, itu dia, ya. Kami menajaki. Nah, kalau kita kembali ke hukumnya tetap salah karena kita menajaki di tanah orang. Satu. Yang kedua, bagaimana ketentuan mengenai dengan tanah terlantar? Kan nanti larinya ke sana Iya, betul. karena ditelantarkan. Nah, Undang-Undang Tanah Terlantar mengatur bahwa tanah yang tidak digunakan sesuai dengan sifat peruntukan penggunaan tanahnya, tanah yang kemudian tidak dimanfaatkan itu kena peraturan tanah terlantar. Iya. Tapi peraturan tanah terlantar sendiri tidak serta-merta menghapus langsung haknya. Ya. Karena apabila nanti ditetapkan tanah terlantar, maka nanti itu diatur oleh negara. Siapa yang mengatur? Sekarang itu melalui Kementerian ATR BPN. Nah, di Kementerian ATR BPN adanya tim pendayagunaan tanah terlantar. Nanti itu dilihat, misalnya yang menempati ini si A, hadang dulu, dicek Bang berapa puluh tahunnya mendiami. Ya. Dasarnya apa, sehingga kemungkinan nanti tim akan merekomendasikan untuk diberikan dalam kamar namanya reforma agraria. Dalam kamar reforma agraria itu diberikan kepada masyarakat yang mendiami. Nah, jadi tidak bisa langsung setelah merta kita ngambil, kita buat surat itu jadi masalah hukum. Oke, saya ke tanah terlantar tadi Pak. Ada kategori kah Pak tanah yang dikuasai HGU misalnya oleh perusahaan kurun waktunya sehingga dia dapat dikatakan tanah itu sebagai terlantar? Ya, berdasarkan dulu dari PP 36 tahun 98, kemudian peraturan terbaru PP 19 tahun 2020 dan permennya
bahwa tanah terlantar itu definisinya dulu lah, tanah yang tidak digunakan, tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat tujuan dari surat keputusan pemberian haknya. Itu pun bisa kena tanah terlantar. Misalnya SK yang diberikan untuk perusahaan itu sawit, tapi ditanamnya karet, tapi ada melaporkan, itu bisa kena. Nah, kedua, tanah memang sudah diberikan hak, tapi kalau digarap-garap, itu ditelantarkan namanya. Nah, itu juga kena tanah terlantar. Kriterianya satu. Yang kedua, dari sisi waktu pemanfaatannya. Jika sudah sejak SK diberikan, sertifikat diterbitkan, 3 tahun sejak itu tidak dimanfaatkan, itu bisa kena kategori tanah terindikasi. Oh, terindikasi. Jangan tanah terlantar dulu. Ya, terindikasi dulu. Nah, Oke. nanti jadi ibaratnya itu kalau pemberian hak itu mengawinkan orang, tanah terlantar itu nanti menceraikan orang. Ya namanya pemutusan hubungan hukum. Nah, pemutusan hubungan hukum sendiri yang kita sebut tadi tanah terlantar itu harus dengan surat keputusan menteri. Jadi tidak bisa masyarakat melihat itu tanah terlantar langsung diberi surat. Nah, diterbitkan. Nah, itu yang pemahaman yang perlu kita luruskan pada pagi hari ini. Iya, betul. Nah, lalu kalau misalnya ini kan tadi sejak diberikan surat hak kepada perusahaan ya Pak, 3 tahun tidak digarap, terindikasi. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya perusahaan itu sudah menggarap beberapa tahun, HG itu kan panjang Pak ya, sekian puluh tahun begitu. Nah, dalam kurun waktu terakhir misalnya berpuluh-puluh tahun terakhir perusahaan itu tidak menggarap lagi. Iya, yang pertama begini Bu, ketika nanti perusahaan tidak menggarap, maka nanti yang bisa melakukan penindakan itu namanya tim. Tim itu disebut dengan panitia C. Panitia di BP itu ada 3 panitia, 1 panitia A, 2 panitia B khusus HGU, C tanah terlantar itu namanya panitia C. Nanti kalau perusahaan tidak menggarap lagi ke 10 tahun misalnya, nanti itu bisa laporan dari masyarakat, laporan desa, laporan dari identifikasi kantor pertanahan. Nanti itu kita masukkan dalam database dan diusulkan. Kita akan menanyakan, kita harus fair. Kita menanyakan bahwa ini kenapa ditelantarkan? Itu kan dikecualikan. Pertama, ada skema RKAB, namanya rencana kerja anggaran biaya dalam penanaman. Yang kedua, itu Pak dalam prosedur penanaman nanti misalnya 3 tahun lagi kami tanam karena keterbatasan anggaran, bla 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 segala macam. Tapi RKAB-nya jelas. Yang kedua bisa jadi sudah dibebaskan terus ada komplain lagi. Kan itu kan tidak mungkin ditanam. Nah itu jadi harus kita lihat satu persatu case by case-nya. Persoalannya apa sebenarnya itu. Tapi yang kita juga menghimbau, jangan hanya menyoroti perusahaan. Tanah-tanah pribadi pun kadang-kadang bisa tanah 2, satunya di Pabahanan, satunya di mana ya lah? Angsau. Nah di Pabahanan walaupun cuma sektor kada ditanam-tanam apa-apa. Akhirnya di kemudian hari memancing orang untuk membuatkan surat-surat baru. Nah itu juga. Jadi himbauannya yang namanya masyarakat itu ada 2, masyarakat perorangan dan masyarakat badan hukum. Masyarakat perorangan itu pribadi, masyarakat badan hukum itu representnya. Jadi juga kita semua, mari di tanah laut ini kita jaga tanah, kita patok batas tanah, sehingga konflik akan semakin mengecil ruangnya. Baik, kita ke suara pendengar yang live di Facebook kita dengan chatting. Ada Pak Adul di Sabuhur ya. Pertanyaannya, amun dana hibah gasan PTSL nih habis dan masih ada nang balum. Kayak apa Pak? Maaf betakun aja nahan. Terima kasih. Baik, Pak Adul di Sabuhur. Kemudian yang kedua ada Pak Putra di Jayau Pak. Ini misalnya Pak lah, kalau tanah kita tuh bersampingan dengan tanah aset daerah. Dan misalnya aset daerah tuh tak buat tanah kita, kayak apa teknis penyelesaiannya? Baik, 2 pertanyaan Pak. Waduh Bu, Ulen senang banget hari ini, pertanyaannya sangat berbobot. Iya, ini betul Pak. Namanya Pak Adul, tapi pertanyaannya adab. Ya Allah, pertanyaan beradab dan tajam. Luar biasa Pak Adul, salam kenal. Ulen himung banar. Artinya kegiatan kita memang dipahami di masyarakat. Jangan khawatir, meskipun dana hibahnya sudah tidak ada lagi, dana APBN untuk penerbitan sertifikat selalu ada. Jadi pasti tercover, dan nanti desa-desa, semua desa itu juga di tahun 2023 ini ada kegiatan kami foto tegak. Jadi nanti kami potret
desa-desa itu bidang-bidang tanah. Nanti 2024 akan kami terbitkan sertifikat juga dengan dana APBN. Begitu ya. Nggih. Oke. Untuk tahun depan kita sudah keluar pagu indikatifnya, pagu definitifnya, dan itu anggaran untuk penerbitan sertifikat tetap ada. Tetap Iya. masih banyak. Oke, tetap ada Pak Adul ya di Sabuhur. Jangan khawatir. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut selalu berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk dengan penerbitan sertifikat dalam proyek PTSL ini. Iya, betul. Oke, baik. Yang kedua, Pak. Yang kedua untuk Pak Putra, ada batas tanah berbatasan dengan aset daerah. Tapi ternyata aset daerah itu masuk ke dalam tanah Pak Putra. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama, langkah pertama lakukan dulu dalam tanda kutip koordinasi dengan pemerintah daerah bahwa ternyata aset daerah itu masuk ke dalam tanahnya Pak Putra. Nanti di sana terklarifikasi. Aset daerah itu kan didapat perolehan tanahnya berbagai macam cara. Bisa karena pembelian, bisa karena hibah dari provinsi, bisa hibah dari masyarakat. Kita cek kembali. Jika memang sudah dipastikan ternyata tanah itu kena tanah Pak Putra, maka seyogianya pemerintah daerah melakukan dua hal. Yang pertama, mengeluarkan bidang tanah yang kena itu dari bidang asetnya. Yang kedua, ya mengganti rugi dengan Pak Putra untuk penyelesaiannya. Nah, itu dua skema. Nah, tapi saya berkenan seandainya Pak Putra ada persoalan ini, silakan konsultasi ke kantor, nanti kita coba mediasikan dan kita koordinasi dengan pemerintah daerah melalui BPKAD Kabupaten Tanah Laut. Iya, luar biasa Pak Putra ya, Pak Putra di Jayau. Dibuka kesempatan diundang langsung nih oleh Kepala BPN ya. Luar biasa. Iya, undangan istimewa ini ya. Silakan kalau misalnya kasus ini dialami oleh Pak Putra sendiri, Pak Putra Jaya bisa langsung datang ke kantor BPN ya untuk melakukan koordinasi atau mungkin untuk berkonsultasi, bahkan juga minta bantuan untuk penyelesaiannya ya Pak ya. Oke, siap. Iya, oke, baik. Baik, kita kembali ke PTSL kita, Pak. Dari 8.000 target kita, sekarang 6.000 sekian-sekian yang sudah terbit. Kira-kira yang sisanya, apakah sudah tercatat, sudah terdaftar, atau masih mencari sasaran, Pak? Sudah, Bu. Jadi dari sisanya itu sudah 90%, sudah ada data yuridis yang masuk, nanti ke arah pemberkasan, nanti insya Allah di akhir November semuanya sudah tercapai 100%. Hanya memang kami harus jujur akui terhadap pengukuran-pengukuran lama yang misalnya masih ada perlu penyesuaian batas dengan masyarakat di batasnya, itu perlu kita rapikan. Jangan sampai nanti ketika kita terbitkan masih ada sengketa 1 meter 2 meter tetap jadi masalah. Nah, itu yang sedang kami lakukan untuk merapikannya. Kalau yang lainnya insya Allah ini segera tercapai. Oke. Terkait penuntasan, Mbak, terkait penuntasan PTSL ini, saya pernah mendengar kampung reforma agraria. Apakah ini memang kampung yang semuanya sudah targetnya sudah tercapai semuanya atau bagaimana, Mbak? Atau ada pemberdayaan lagi di kampung tersebut? Ya baik. Yang pertama kemarin sudah ada SK Bupati tentang penetapan kampung reforma agraria. Kampung reforma agraria itu lahir dalam satu wadah yang disebut dengan gugus tugas reforma agraria. Apa gugus tugas reforma agraria itu? Itu adalah satu tim yang intinya saja adalah bagaimana tim ini mampu mendampingi masyarakat untuk melakukan reformasi agraria. Nah, reforma agraria itu intinya adalah bagaimana tanah dan pertanian itu untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kebetulan kami itu di Kabupaten Laut ini ada tim GTRA Kabupaten Laut. Ketuanya Pak Bupati, ketua hariannya Kepala Kantor Pertanahan. Dan saya termasuk yang amat bangga dengan pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Mungkin kamilah ketika rapat, kepala dinas itu hampir semuanya hadir. Jadi benar-benar kita di sana menyatukan program lintas sektor. Program pertanian ini, peternakan ini, perikanan ini, perdagangan menyampaikan data-data ininya, koperasi menyampaikan jadi satu, Pak, di blending kegiatannya. Dan bahkan kita mendapat pendampingan dari Unlam. Dan akhirnya kita memutuskan bahwa kampung reforma agraria itu kita tetapkan di Desa Banua Tengah. Oh, sudah ada. Sudah ada Kampung Banua Tengah dan sudah ada SK Bupatinya. Dan hari Rabu minggu yang lalu itu kami bersama-sama menetapkan secara resminya yang dibuka oleh Pak Asisten 1 mewakili Pak Bupati. Nah, di kampung itu adalah nanti akan dikembangkan
pakan ternak fermentasi karena tanah laut ini kan keunggulannya di ternak sapi. Nah, bagaimana kita bisa mencukupi kebutuhan lokal kita di sini, tetapi sekaligus juga kita nanti menjadi supply utama ketersediaan dan ketercukupan sapi di Kassel. Nah, otomatis dibutuhkan apa? Pakan ternak. Nah, pakan ternak kita kan nanti akan menggunakan bahan dari turunan sawit, kernel itu. Nah, kita sudah berkomunikasi dengan perusahaan sawit, bagaimana dia bisa mensupport kegiatan ini. Nah, sehingga Desa Benua Tengah nanti menjadi percontohan bagaimana kita membuat pakan ternak fermentasi itu. Itu salah satunya. Kedua, Desa Benua Tengah itu juga ada perhutanan sosial dari KLHK. Jadi ada kawasan hutan yang itu dikembangkan, kan kawasan hutan sekarang boleh dimanfaatkan tapi tidak dilepaskan. Betul. Nah, sama teman-teman KPH Tanah Laut ini dikembangkan. Di sana ada madu, ada segala macam lah. Nah, jadi memang saya mengatakan luar biasa Desa Benua Tengah ini, semua kegiatan terkumpul di sana. Nah, mudah-mudahan Kampung Reforma Agraria ini bukan hanya slogan, tapi memang kita bisa menciptakan kampung reforma. Yang ketiga, di sana itu sudah 90% bidang tanah bersertifikat semua. Sudah 90%, dan insya Allah di sana insya Allah tidak ada sengketa batas bidang tanah lagi. Ya, karena siapa yang mau bisa merekayasa bidang tanah di sana? Semua sudah bersertifikat, administrasi pertanahan di desanya pun sudah sangat baik. Itu. Iya. Jadi untuk desa yang lain ya ini sebagai pembuka wawasan nih. Kenapa Desa Benua Tengah tetapkan sebagai Kampung Reforma Agraria. Iya, Kampung Reforma Agraria. Karena itu adalah kegiatan terpadu ya Pak ya, dari semua sektor di sana. Yang dimulai dari pensertifikatan tanah. Ya, tanah sudah bersertifikat 90% tadi disebutkan oleh Pak Kepala BPN. Baik, Pak, untuk penuntasan PTSL kita di tahun ini percepatan nih, kita tinggal waktu 1 bulan, November kan tadi target terakhirnya. Nah, ini apa upaya-upaya dari pertanahan tanah laut sendiri? Yang pertama, kami itu memang sudah membuat renaksi. Renaksi kami itu bukan hanya per bulan tapi per hari. Per hari itu berapa bidang yang kita data. Jadi kita sudah sangat detail. Jadi kalau dalam teori manajemen itu ada policy, ada strategi, kemudian ada program, di breakdown lagi kepada renaksi. Kita sudah masuk ke renaksi, detail-detail sudah. Bahkan sekarang ini dalam tahap harmonisasi. Misalnya ini kayak mau kita terbitkan, ini sudah benar kah Pak? Namanya udah benar kah? Oh iya, jangan sampai nanti amatnya pakai D, ternyata pakai terbit, amatnya pakai T. Betul. Itu yang sudah kita lakukan. Kemudian juga kita intensif dengan desa, tim Poldatan, kita melakukan verifikasi data. Itu sudah kita lakukan. Kemudian juga kita lakukan pembenahan, pemetaan supaya pasca terbit nanti tidak ada lagi persoalan-persoalan yang menghampirinya. Itu kira-kira Bu. Oke. Baik, Pak, dengan pertama tadi kita adalah satu-satunya kabupaten di Kalimantan Selatan ya yang mendapatkan dana APBD hibah tadi. Kemudian juga target kita yang cukup banyak. Perjalanannya tadi seperti Pak Suhaimi sampaikan tadi kita sudah begitu lancar gitu. Lalu dalam hal ini Pak, apresiasi ibaratnya kado lah dari pusat begitu untuk kita sendiri apa Pak dalam hal kaitannya dengan prestasi yang sudah kita capai ini? Nah, jadi begini Bu, kami di kantor pertahanan tanah laut itu punya semangat namanya tanah laut unggul. Unggul itu satu, unggul dalam kedisiplinan, unggul dalam yang terutama memberikan layanan kepada masyarakat, unggul dalam penyelesaian sengketa, unggul dan segala macam. Kami sebenarnya Bu secara bahasa halusnya itu juga tidak sebenarnya mengharapkan apresiasi dari pusat. Tapi saya menanamkan kepada teman-teman semua, yakinlah bahwa apa yang kita kerjakan itu walaupun pimpinan tidak melihat, tapi Tuhan melihat. Betul. Kalau Tuhan sudah menggerakkan hati pimpinan, pasti waktunya itu akan datang. Itu secara anunya. Tapi secara faktanya Bu, kantor pertahanan Kabupaten Laut ini 2022 itu alhamdulillah banjir prestasi. Satu-satunya kantor pertanahan di Kalimantan Bu yang dapat WBK cuma kantor tanah laut.
Kemudian kami mendapatkan peringkat 5 nasional, Bu, untuk ukuran kota, tapi kami di Kalsel diusulkan cuma kabupaten. Itu namanya layanan publik, evaluasi kinerja layanan publik terbaik se-Indonesia, Bu. Kemudian juga untuk ombudsman, nilai kami itu di Kalsel tertinggi, Bu, peringkatnya tertinggi. Bahkan untuk seluruh satker kalau digabung dengan Pemda pun kantor Tanah tertinggi. Kemudian kami juga tahun ini diusulkan sekarang sedang tahap penilaian akhir, namanya kantor kami ini. Nah ini yang mungkin Bu barangkali kalau ada waktu lagi, saya ingin ada 2 hal. Yang pertama khusus talkshow terkait dengan layanan pengaduan masyarakat saja. Karena kita itu lebih mengena kepada potret masyarakat, bisa masalah PTSL, masalah lain. Nah itu yang kedua kami sekarang ini Bu, yang kedua itu ingin saya sampaikan tadi layanan inklusif. Bahwa kantor pertanahan Tanah Laut Ibu sekarang ini insya Allah dan doakan kami menjadi terpilih sebagai role model nasional di BPN terkait dengan layanan ramah kelompok rentan, Bu. Jadi kantor kami ini ada pasar, Bu, ternyata. Namanya itu Pasar Ketan. Pasar Ketan itu akronim dari nama Kantor Penyedia Sarana dan Prasarana Ramah Kelompok Rentan. Jadi saat di Kalsel ini, Bu, kantor kami lah yang paling ramah dengan kelompok rentan. Kami punya guiding block, kami punya toilet khusus, kami punya tongkat, kami punya disabilitas itu ya. Disabilitas. Nah, dan kantor pertahanan itu kami punya namanya Besila. Besila itu Besti Disabilitas. Itu kalau Besti Disabilitas. Nah, jadi Besti. Bagaimana orang berbesti gitu ya? Ya kalau Besti itu kan melayani dengan hati. Kalau teman bisa sebatas teman. Tapi kalau Besti, jar orang tuh wadah ikam wadah aku. Nah, hati ikam hati aku. Kalau hati ikam. Kalau teman mungkin di meja makan aja. Di meja ya, makan kata Roma Irama. Nah, kalau Besti itu kata ABG sampai ke hati. Iya, betul sekali, luar biasa. Dan itu kalau ada kafe, Bu, kami punya kafe Besila. Jadi kalau teman-teman disabilitas kesana minumnya gratis. Dan kami ada agenda, Bu. Kemarin kami ada semacam family gathering dengan SLB. Itu luar biasa. Teman-teman SLB itu menampilkan kesenian, ada yang bisa nyanyi, ada yang puisi, ada yang joget, luar biasa, Bu. Ternyata potensi mereka luar biasa. Dan ini sudah insya Allah nanti di November atau hari biasanya tanggal 6 Desember itu diumumkan. Dan mudah-mudahan kantor kami juga mendapat peringkat terbaik itu. Yang paling penting ini, Bu, terkait dengan tadi bagaimana perencanaan. Kantor Pertanahan Kabupaten Laut ini, Bu, 2 bulan berturut-turut dan terakhir bulan Oktober ini peringkat kedua. Di bulan Oktober, September, Agustus itu peringkat pertama nasional terkait dengan IKPA, Bu. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Jadi bagaimana anggaran itu berbasis kinerja itu Tanah Laut, Bu. Se-Indonesia juara satunya, Bu. Nah itulah. Jadi itulah tadi yang saya bilang keberkahan yang diberikan Tuhan berkat teman-teman di Tanah Laut ini bekerja dengan ikhlas, Bu. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami boleh dibandingkan, Bu, dengan layanan sebelumnya. Jangankan itu kepala desa mana yang sekarang tidak masuk ke ruang kepala kantor. Tapi tidak untuk macam-macam ya, yang berdiskusi. Kalau dulu masuk ke BPN, aduh jarnya susah gimana gitu, kayak masuk ke istana negara aja gitu. Tapi sekarang kita terbuka karena suara nurani terdalam, ada persoalan di akar rumput ya dari mereka itu. Kalau kitanya menutup diri, kita tidak akan pernah akar masalah tahu yang sesungguhnya. Welcome, Pak ya. Welcome. Oke, betul sekali. Nah, dan masih ada suara pendengar, Pak. Ini dari Pak Joni di Plehari. Tanah-tanah wakaf yang tidak ada dokumennya, apa bisa masuk program PTSL, Pak? Terima kasih. Tanah wakaf nih, Pak. Sangat bisa sekali. Bahkan kami sangat senang sekali kalau ada tanah wakaf. Nanti kalau tidak ada dokumennya kami pandu. Jadi wakaf itu kan intinya harus ada IAW. AIW, Akta Ikrar Wakaf. Jadi harus ada wakif yang menyerahkannya kepada nazir. Nazir nanti itu disahkannya sama, kalau di kita di kantor KUA lah, nanti ada petugasnya, kemudian nanti dibuat nazirnya, nanti atas nama nazir terbit sertifikat wakafnya. Kalau ada, kami sangat senang sekali. Bahkan tidak usah ikut PTSL pun,
Kalau ada wakaf, kami mempunyai hak, bukan hak, mempunyai kewajiban prioritas kalau untuk wakaf-wakaf ini, Bu. Kami akan prioritaskan. Oke, baik. Pak Joni dan seluruh para pendengar yang mungkin masih memiliki tanah wakaf di kampungnya yang belum bersertifikat ya Pak ya, silahkan datang ke Pertanahan ya, kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut untuk minta bantuan untuk pembuatan legalitas ya, surat tanahnya ya, termasuk sertifikatnya, begitu Pak ya. Yep. Oke, baik Pak. Dengan prestasi yang sudah kita capai, dengan target yang begitu banyak dan masyarakat kita sendiri juga sudah merasakan begitu terbukanya pelayanan pertanahan sekarang ini ya dengan masyarakat. Itu mungkin tidak terlepas Pak dari manajemen pimpinan. Baik, saya ingin kiat-kiat Bapak, prinsip-prinsip ya, kenapa Bapak bisa menggerakkan anak buah gitu, staf-staf Bapak, pejabat-pejabat yang ada di situ sinkron dengan SKPD lain ya. Iya. Oke. Wah, ini pertanyaannya lebih berat daripada ujian teknis. Jadi yang pertama menurut saya Bu ya, yang pertama saya itu punya prinsip, ketika kita menyuruh orang bekerja, kita harus tahu dulu sampai di mana beban pekerjaan itu. Jangan sampai kita menyuruh teman-teman bekerja melebihi pada beban yang semestinya bisa dia pikul. Itu yang pertama dulu. Nah, saya prinsipnya ketika nanti beban, misalnya real aja di tahun 2022 itu luar biasa. Sekalsel mungkin atau Sekalimantan target kantor yang paling banyak itu 24.000 di Tanah Laut. Iya, betul. Kami harus mengerjakan dengan orang yang jumlahnya sangat terbatas. Iya, betul. Kemudian kami harus, karena juga pekerja ini kan tidak bisa kerja sembarangan, harus ada tertib anggaran. Iya, betul. Kalau misalnya satu orang di SPJ kan 100 bidang aja, udah temuan BPK, kita ngembalikan duit, bisa jadi masalah hukum. Nah, jadi bagaimana kita manajemen surat tugas, bagaimana manajemen lapangan, bagaimana manajemen itu, semuanya itu terpulang kepada kebersamaan, Bu. Kalau dalam teori kepemimpinan itu ada yang teori demokratis, ada pandangan ini. Kalau saya itu punya pandangan sendiri, Bu. Saya punya pandangan yang artinya begini, bahwa pimpinan itu harus bisa memberikan contoh dulu, teladan di depan. Kalau kita cuma menyuruh, kemudian kita tidak peka terhadap beban mereka, yang ada nanti ketika masuk suasana kantor tuh pasti akan terbaca, Bu. Suasananya itu senyum kah atau senyum terpaksa kah, senyum diharit kah, itu kan. Nah, saya alhamdulillah Bu, seluruh teman-teman di Tanah Laut ini, baik dari jajaran ASN-nya maupun PPNPN-nya, dari Satpamnya, semua tuh menjadi bagian terpenting dari bagian subsistem yang ada di kantor pertanahan. Betul. Jadi justru Bu terbalik sekarang. Kalau Kakan tuh tidak begitu penting, Bu. Oh begitu. Yang penting itu dari front office, dari teman-teman kami security, itulah yang bisa memfilter. Dan teman-teman security kami itu hebat, Bu. Jadi dia sudah bisa memfilter. Kami seperti bank, saya sering melihat bank, kenapa itu tidak hanya sekedar satpam. Di bank itu kan dia juga berlaku sebagai CSO, Bu. Ya kan, customer service officer. Bapak ada apa yang dibantu, Pak? Ini. Nah, itulah pintu dibukakan. Iya, pintu dibukakan. Bukan hanya ibaratnya jaga keamanan semata. Tidak, Bu. Kalau jaga keamanan itu nanti satpam namanya. Dia tidak satpam, Bu, tapi dia petugas front office namanya. Tapi bagian keamanan. Nah, itulah Bu yang diolah, kemudian akhirnya di kantornya kuat, saya pun bisa tenang, sehingga kita berbagi, Bu. Dan ini pernah ditanyakan Menpan, Bu, pertanyaan Ibu nih. Pernah ditanyakan Menpan ketika kami meraih WBK. Bagaimana Anda bisa berkoordinasi? Apalagi kita punya Kijang Mas tahun 2022 itu kan Bu luar biasa. Nah, bagaimana saya menyelesaikan, kami menyelesaikan sertifikat tanah Pemda yang ribuan ini jumlahnya. Nah, itu memang jadi saya, Bu, diberi kenyamanan oleh teman-teman di kantor, yang di kantor ini mereka kuat. Dari jajaran Kasubag TU, kepala seksi, korsub sampai dengan staf itu kuat, sampai satpamnya kuat koordinasinya, sehingga ketika sudah kuat saya bisa berelaborasi lebih jauh bagaimana berkomunikasi dengan Pemda, dengan stakeholder lainnya, dengan kepala desa, dengan masyarakat. Nah, sehingga kesimpulannya jar kami di BPN itu, Bu, kami hebat karena bersama. Makanya ada tagline kami itu, Bu, Tanah Laut, Kantatan Laut, kuat, rakat, barakat, hebat. Jadi hebat itu terakhir. Karena kuat, karena rakat, karena barakat, akhirnya kami jadi hebat. Itulah barakat. Luar biasa, luar biasa. Karena ini juga menjadi sebuah
isu yang bagus Pak di masyarakat. Saat ini masyarakat benar-benar merasakan pelayanan BPN ini sudah semakin mendekat kepada masyarakat kita. Ya. Baik, saudara pendengar, sepertinya waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung dan itu tandanya kita harus undur pamit dari ruang dengar Anda dalam program Talkshow Tanah Laut Menyapa di edisi hari ini Rabu 18 Oktober 2023. Tapi saya masih ingin closingnya Pak dari Pak Suhaimi. Silahkan Pak. Baik Bu. Biasanya orang jatuh itu karena percaya diri yang berlebihan. Dan karena pujian yang setinggi langit, dia lupa turun ke bumi. Dikira kalau sudah di langit tidak ada buminya lagi. Tiada gading yang tak retak. Tentu saja pelayanan pertahanan di kami masih banyak kekurangan di sana sini. Kami butuh kritik, saran, masukan, membangun dari masyarakat, dari siapapun juga, sehingga nanti kami pada titik equilibrium untuk menemukan bagaimana pelayan terbaik di kantor pertanahan. Karena kantor pertanahan tidak bisa digeneralisir, tergantung tipologi kantor dan situasi masyarakatnya. Dan yang kedua, terima kasih atas dukungan yang luar biasa dari masyarakat, pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan seluruhnya, sehingga kami bisa memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Oke, baik, luar biasa. Saudara pendengar, demikian bincang-bincang kita di pagi hari ini dengan Kepala Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut, Bapak Suhaimi, luar biasa, dan mudah-mudahan ini dapat menjadi pencerahan bagi masyarakat dan peran serta masyarakat dalam rangka untuk percepatan kepemilikan sertifikat dan surat-surat tanah di Kabupaten Tanah Laut sangat dibutuhkan. Ya, satu hal tadi yang ingin juga saya sampaikan kembali bahwa kantor pertanahan membuka ruang konsultasi untuk seluruh masyarakat setiap hari, setiap jam kerja. Silahkan datang ke kantor pertanahan. Sampai di sini jumpa kita untuk edisi hari ini. Saya berterima kasih sekali Pak Suhaimi atas kebersamaannya. Sama-sama. Baik, dan terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami dan para pendengar yang sudah setia stay tune di 102,3 RPPL Radio Tuntung Pandang FM. Saudara